Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Senang banget hari ini kami dapat kembali menyapa sobat. Pasti sobat bertanya-tanya siapa tamu yang kita hadirkan di setiap minggu podcast. Dan kali ini kita akan mengundang seorang general manager dari salah satu hotel yang ada di Jambi. Jadi di balik hotel yang megah itu sobat, pasti ada seorang pemimpin yang mereka tidak hanya bekerja melalui strategi saja, tetapi mereka juga mempunyai hati. Nah, seperti apa kisah dari GM salah satu hotel yang ada di Jambi? Bagaimana kisah inspiratifnya supaya nanti juga bisa memotivasi para sobat yang menyaksikan tayangan ini? Dan langsung saja kita akan berkenalan dan berbincang bersama Bapak Rama Pratama. Selamat datang Pak Rama. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Iya. Karena kalau Pak Rama ini semangatnya itu semangat pagi terus Pak ya. Selalu pagi. Selalu pagi. Biar apa terpacu semangatnya ya. Betul, karena kalau pagi itu tenaga masih banyak. Betul. Ya Pak ya. Pikiran juga masih fresh. Betul sekali. Jadi kita usahakan setiap hari itu adalah pagi ya Pak. Iya. Selalu pagi, kecuali kalau malam baru bener malam. Iya betul. Karena malam pasti udah istirahat ya Pak. Iya. Karena nggak ada di lingkungan kerja lagi biasanya. Adapun paling ya sekitar jam 10 udah pulang ya. Kecuali yang lembur nih ya sobat. Nah, Pak Rama sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini agendanya kayaknya lagi sibuk ya Pak ya, menjelang akhir tahun ini Pak ya. Lumayan nih, karena kita seperti biasa ya, kalau akhir tahun pasti banyak program-program di hotel yang perlu dijalankan. Gitu Bang Amzal. Oke, tapi sebelumnya Pak, sebelum kita melebar nanti ke bagaimana kiprah Bapak di hotel, saya penasaran Bapak ini sebenarnya aslinya orang mana Pak? Saya aslinya, kalau lahir itu di Sidoarjo. Oke, wong Jawa ya Pak ya? Wong Jawa, ya Jawa Timur, ya di Sidoarjo itu lahir, tapi saya melanglang buana karena dari sejak kecil itu sudah kisah unik mungkin adalah dari TK sampai dengan kuliah ijazah saya itu berbeda kota. Oh, dari TK sampai kuliah beda-beda kotanya. Betul. Berarti udah multi city nih Bapak ya? Iya, betul. Okay. Benar-benar namanya anak rantau saya. Memang benar-benar rantau banget ya. Betul sekali. Oke, itu kalau boleh tahu di mana aja Pak dari TK Pak? TK di Sidoarjo. TK di Sidoarjo. TK Sidoarjo sampai tamat tuh Pak ya? Iya. Oke. SD pindah. itu di Bintan. Di mana? Bintan, Tanjung Uban. Bintan ya? Pulau Bintan. Oh, Pulau Bintan. Kabupaten Kepulauan Riau. Oke, siap. Itu full selama 6 tahun ya Pak ya? Betul. Oke. Terus SMP beda lagi ya, di Pak? Bandar Lampung. Oh. Di Tanjung Karang. Oh, masih Pulau Sumatera ya? Masih Pulau Sumatera. Oke. Terus Pak SMA Terus Pak? SMA itu saya pulang ke Sidoarjo lagi. Oh, balik lagi ke Sidoarjo. Iya, balik ke Sidoarjo. Terus habis itu kuliah itu ke Bandung. Oh, kuliahnya malah di Bandung ya Pak? Iya. Makanya itu kalau di kolek itu kan dari TK sampai kuliah itu beda kota semua itu. Beda-beda kota. Ini sebenarnya faktornya apa Pak? Ikut orang tua atau gimana Pak? Pada awalnya betul ikut orang tua karena kan waktu masih kecil ayah itu adalah salah satu TNI ya, TNI Marinir waktu itu. Okay. Ya, jadi setiap dia pindah ya saya pasti ikut pindah. Pindah-pindah tugas. Betul. Ya Pak ya. Tapi sejak SMA sampai sekarang itu saya selalu sendiri. Oh, berarti ketika SMA udah mutusin sendiri tuh, Yes. pengennya mau di mana SMA-nya, kuliahnya juga gitu. Betul. Oke, berarti nggak ikut orang tua lagi ya Pak ya? Sudah dari sejak SMA sudah tidak ikut orang tua. Berarti dari situ juga mengajarkan kemandirian ya Pak? Iya, betul. Bahkan saya ketika saya SMA, saya itu jual lukisan. Oh, jual lukisan? Sketch wajah orang. Oke. Untuk tambahan nonton, duit jajan ya? Duit jajan, mau nonton, mau apa gitu ya. Oke. Berarti Bapak ini ada salah satu bakat itu di seni ya Pak ya? Iya, seni betul. lukis ya? Iya, saya suka dulu waktu SMA suka ngelukis. Oh. Ya, terus habis itu pas kuliah itu juga saya jadi WO. Wedding organizer. Pas Bapak kuliah? Pas kuliah. Itu kuliahnya di Bandung? Di Bandung. Oke. Jadi lumayan setiap weekend itu kalau nggak 1, 2. Wih, lumayan ya? Ya, zaman dulu itu ya Bang Amzal ya, itu saya cuma dibayar sekitar 60.000. 60.000 satu event? Yes.
Tapi zaman dulu 60.000 kalau di compare dengan sekarang berapa tuh, Pak? Mungkin sekitar ya 150 sampai 200 lah ya. Ya, Masih karena masih inflasi lumayan ya. lah ya. Jadi masih bisa dibuat jajan juga sama. Iya. Gitu. Seharian yo 60.000 loh. Iya. Ya, Saya kira 4 jam, tadi 6 jam lah ya. Saya kira 4 tadi jam. Bapak nggak pernah pegang-pegang duit receh kayak gitu, Pak. Enggak. Justru karena saya pas memutuskan SMA itu pindah, ya. Saya pingin sendiri gitu SMA di Sidoarjo ya. Itu ya sejak saat itu saya cari uang tambahan. Oke. Gitu, makanya belajar dari sketch wajah orang. Iya, Saya iya. jual zaman dulu tuh saya jual sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung kerumitan si gambarnya. Tapi yang jadi pertanyaannya itu, Pak, Bapak kan cari duit tambahan. Yes. Duitnya nggak cukup ya duit jajannya, Pak? Ya. Karena bapak kan cuma marinir. Gitu ya. Jadi kalau kita mau contohnya kayak mau nonton tiap weekend atau segala macam, Oke. ya memang nggak ada budgetnya. Apalagi hidup di kota orang ya, Pak Ya, ya. apalagi di Surabaya waktu itu kan, terus habis itu di Bandung. Ya, beda, biaya hidupnya beda ya, Pak ya. betul. Sedangkan bapak kan waktu itu di Tanjung Uban, Riau. Oke. Kabupaten Kepulauan Riau itu. Gitu. Jadi Jadi ya memang duitnya cukup, tapi untuk sehari-hari saja. Betul. Untuk hedonisme di sana kayaknya kurang ya, ya, Pak ya. kalau pengen makan McD ya harus kerja dulu. Kalau bener ini zaman dulu kalau saya pengen makan McD, saya harus ngitung duit tuh, bilang ini bisa nggak gue makan McD ya gitu ya. Gitu ya, kerja dulu gitu loh. Ya zaman dulu McD mungkin sekitar 20-an ribu lah ya. Iya, Gitu. berarti satu kali membuat sketsa wajah orang dapat, Pak ya. Iya betul. Makan ayam goreng tepung ya. Tapi luar biasa karena memang sudah dibiasakan dari SMA, kuliah. Bapak yang pertama adalah mandiri. Yeah. Mandiri itu bisa hidup dengan di luar lah pokoknya, di kota orang gitu. Betul. Tidak bergantung juga dengan orang tua. Dan yang kedua adalah Bapak juga pekerja keras sepertinya. Pekerja keras di sini Bapak sudah bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, dari lukisan-lukisan tadi yang Bapak tawarkan. Nah, ini bisa ternyata ini menjadi modal Bapak sekarang gitu ya. Karena dengan pengalaman-pengalaman experience tadi, Bapak juga lebih menghargai gitu. Menghargai dari sisi uang, nilai uang, dan juga bagaimana proses untuk mendapatkannya. Gitu karena memang semuanya kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu loh. Ya, di posisi sampai dengan posisi saat ini pun saya benar-benar dari bawah, Bang Hamzul. Gitu. Oke, berarti memang harus ada proses yang dilalui. Karena biasanya kalau misalnya kita langsung naik ke atas, nanti jatuhnya sakit ya, Pak ya. Tapi ketika ada proses, itu jatuhnya pelan-pelan nggak terlalu sakit. Dan kita tahu karena proses itu jadi kita lebih menghargai. Gitu. Betul. Setiap apa yang kita punya, setiap apa yang kita bisa dapatkan. Dan sedikit demi sedikit yang dulu yang pernah saya inginkan, ya sebagai contoh adalah saya suka sepatu. Gitu ya. Ya sneakers itu ya saya suka sekali. Ya, sneakers ya, Pak ya. Oke, garis bawain ya teman-teman ya, sneakers. Ya. Ada momen di mana saya dulu main basket. Saya tidak mampu membeli sepatu basket. Jadi ketika saya mau main basket, ada dua opsi, either saya nyeker atau saya pinjam punya teman saya. Tapi ketika teman saya ikutan main basket, berarti saya bakalan nyeker. Gitu. Nah sekarang saya bisa beli sepatu basket. Gitu. Jadi benar-benar saya rawat lah istilahnya. Gitu sepatu itu. Itu adalah satu pencapaian ya, Pak ya. Dan bersyukur juga karena sudah melewati proses ini, kenangan-kenangan waktu dulu yang belum sempat tersampaikan, akhirnya tersampaikan dengan posisi yang sekarang ya, Pak ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya tadi penasaran juga, Bapak tadi bilang bisa sketsa wajah ya, Pak ya. Iya. Itu Bapak belajarnya dari mana, Pak? Waktu SMA? Ada sedikit darah ya dari bapak. Bapak itu juga dia suka gambar. Gitu loh. Ayah saya tuh pelukis ya? Bukan. Tapi cuma suka aja. Suka. Gitu. Jadi ketika kecil tuh saya tuh sering diajak dekor gitu loh ya. Dekor apa nih, Pak? Dekor
literally dekor kayak sunatan, dekor Dekor apa gitu. decoration. Yes, decoration. Oh, oke. Walaupun bapak marinir, tapi dia kreatif di situ. Oh. Ya saya dari kecil diajarin apa namanya, motong apa namanya itu styrofoam untuk dekor-dekor itu. Oh iya, turut mengundang apa selamat datang gitu Iya. ya, ucapan selamat datang. Betul. Ya, nah dari situ akhirnya saya coba gambar. Oke. Gitu, dari gambar yang biasa, dan akhirnya comfortnya adalah ketika akhirnya saya bikin sketsa dari pensil, berbagai macam pensil kayak HB, 2B, 3B yang untuk bikin gradasi semakin hitam, semakin ini. Nah, akhirnya itu terbiasa. Dan seketika saya sudah lumayan ya hasilnya, terus saya kasih perlihatkan ke teman-teman saya, dan mereka akhirnya mau. Gitu, ada yang minta ke apa, contohnya salah satu orang tuanya sudah meninggal, minta tolong di sketsin dong, saya sketsin. Dapat 20.000 waktu zaman SMA dulu. Berarti otodidak ya Pak ya? Yes, otodidak. Tidak memang ada pembelajaran khusus untuk melukis gitu ya? Otodidak dan juga termotivasi dari orang tua yang suka ngedekor. Iya, betul. Ya. Tapi sekarang masih ada ilmunya Pak? Masih melukis. bisa Pak? Atau udah perlahan-lahan nggak pudar pernah nih? lagi, Bang Abdul. Sudah nggak pernah lagi. Ya, tapi saya coba turunkan ke anak saya sekarang. Iya, jadi ke anak saya sekarang. Makanya anak saya mungkin seminggu sekali gitu. Selain dia saya lesin untuk ikut apa mewarnai ya. Kadang seminggu sekali saya bikin sketsa sama dia. Di rumah. Berarti mentornya tetap Bapak ya? Iya. Supaya bakat yang terpendam dari orang tua Bapak ke Bapak, nanti Bapak turunkan lagi ke anak Bapak. Betul. Gitu. Jadi jiwa pelukisnya ini nggak hilang ya Pak? Iya. Mudah-mudahan dia suka ya. Cuma dia kadang tuh nggak sabar, itu aja sih. Tapi karena anak kecil kan, dia masih kecil, jadi dia tidak begitu sabar. Jadi tantangan ya Pak ya? Iya. Bagaimana supaya anaknya sabar nanti? Iya, betul. Tapi udah ada hasil karya yang sudah diciptakan sama anak berdua Pak? Banyak. Apa aja Pak? Banyak. Contohnya kita bikin kemarin kan kita bikin ini ya, apa namanya, lomba ya, di hotel ya, gitu. Itu salah satunya kan saya sama anak saya yang nge-sketch, gitu. Jadi dari dasar itu peserta lomba itu akan mewarnainya. Gitu. Itu terus ada banyak lah, ada beberapa buku sudah di rumah ya. Itu hasil dari kita ya. Saya ajarin dia bagaimana cara warnain pohon dengan 3 warna, terus gunung dengan 4 warna gitu, langit dengan 3 warna gitu. Tapi belum dipublikasikan karena memang dari masih jauh lah. Karena kan memang sambil bikin dia belajar dia tuh. Nanti kita coba publikasikan, kalau bersedia kita undang juga di podcast kali nanti Pak ya. Kita mau menampilkan juga hasil-hasil karya dari anak Pak Rama nih. boleh. Tapi nanti menarik ya, bahwa ini juga bisa menjadi satu inspirasi hobi yang sudah Bapak jalankan bersama anak Bapak, itu bisa menjadi satu program di hotel tempat Bapak bekerja. Iya. Ya, betul. Bapak membuat lomba untuk melukis juga kemarin ya. Betul. Lomba untuk mewarnai untuk tingkat anak TK dan SD waktu itu ya. Baik, jadi relate juga dengan pekerjaan, hobi juga tersalurkan gitu Pak ya. Iya, betul. Karena memang saya pinginnya itu ada hal yang ingin saya terapkan ke anak saya dan anak saya ya. Ya mungkin setiap weekend kita harus nge-create sesuatu. Ada satu hal yang harus kita lakukan bersama untuk creating moment. Gitu. Jadi pernah kita bikin roket-roketan, pernah kita bikin rumah dari kardus, gitu. Terus abis itu kita pernah bikin, karena dia suka Godzilla, kita bikin helm Godzilla, gitu loh. Jadi medianya tidak hanya pensil warna sama kertas aja Pak ya, tetapi juga medianya banyak. Itu gitu. Untuk kreativitas setiap minggunya. Iya, supaya dia gitu. Bahkan jadi PR saya gitu loh. Karena kadang dia bertanya,
kita mau buat apa lagi? Oh. Tapi kadang kepala saya kan karena ada urusan pekerjaan dan lain-lainnya, jadi kadang belum kepikiran. Oh ya nanti ya Yanda pikirkan nanti kita mau Oke. bikin apa. Kadang dia nagih Bang Hamzal, kita mau bikin apa gitu. Jadi edik ya, Iya. nagih ya. Kadang kalau dia lihat video di YouTube atau di apa seliweran gitu, Yanda kita nanti bikin ini ya gitu loh. Oke, jadi Gitu. membuka ruang kreatif juga untuk anaknya ya, Iya. yang awalnya diarahkan sama papanya, ayahnya gitu, tapi semakin kesini malah anaknya Iya. yang ketagihan untuk menemukan apalagi ide baru nih yang Iya. mau dibuat gitu. Kadang dia buat sendiri, gitu sudah mulai bisa buat sendiri. Kayak tadi malam dia bikin yang pernah saya ajarin ada apa namanya satu karakter dibikin apa dari mulut ya. Nanti kita bisa masukin sesuatu dari mulut, nanti dia keluar lewat belakang. Oke. Gitu. Tadi malam dia bikin Dari sendiri. kertas ya, Dari karton. dari karton. Iya, jadi Oke. kayak karena saya juga suka Anabul ya. Heeh. Ya, jadi saya suka Anabul. Jadi saya bikin satu karakter berdasarkan Anabul saya. Oke. Jadi kita taruh mulutnya itu ya, kita sobek mulut di karakter terus kita mulutnya. Jadi kita apa namanya? Kita masukin satu kayak gambar, contohnya makanan ya. Iya. Gitu ya. Masukin di depan, keluarnya di belakang. Nanti keluar di belakang. Ketika keluar di belakang karena dia masukin begini, nanti keluarnya kebalik di belakang ya. Itu jadi pup. Oh. Jadi gambarnya jadi pup. Gitu. Jadi Berarti gambarnya timbal balik gitu Yes, Pak ya. Depannya iya. makanan, belakangnya Betul. itu kotoran itu tadi betul, ya. ya. Oke. Jadi ketika masuk belakang dia udah jadi pup gitu loh. Nah, itu yang tadi malam dia bikin sendiri. Oh. Luar Gitu. biasa. Sudah bisa memproduksi sendiri hasil Iya. karyanya, Pak ya. Betul. Gitu. Ini menarik juga ya, ternyata Pak Rama ini tidak hanya pemimpin di hotel tapi juga pemimpin keluarga yang baik ya dan aplikatif Insya Allah, juga. mudah-mudahan ya. Ya. Begitu juga ini memberikan inspirasi untuk tidak hanya kepada bawahan yang ada di hotel tapi juga memberikan inspirasi untuk anak-anaknya, Pak ya. Iya, betul. Karena kayak ya anak itu sekarang udah umur 6 tahun ya. Ya. Cepet banget Bang Hamzal. Iya, nggak kerasa Cepet. ya Pak Iya, ya. Kalau kita anak-anak nggak gitu creating, emang. kalau nggak kita creating momen, Iya. ya itu kayak, waduh nih anak sudah bisa ini gitu. Sekarang udah 6 tahun, ya tahun depan sudah SD dia ya. Iya. Kalau SD nanti sudah ketemu banyak teman, belum tentu dia mau main lagi sama kita, Iya. gitu. Jadi makanya harus we need to count every moment lah, Iya. gitu. Harus maksimal juga ya Yes, Pak ya. betul. Tapi dia kreatif kayak gitu dari usia berapa Pak? Bapak Dari- sudah mulai mengenalkan Dari itu 2 dari tahun kapan? lah, umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun ya? Umur 2 tahun. Oke. Gitu. Dari memang kita dari dulu kerjaannya membuat sesuatu gitu. Dari umur 2 Pokoknya tahun. nggak ada diemnya lah Pak ya. Iya. Ruang kreativitas itu terus digali ya Pak. Ya, betul. Karena biasanya kalau anak usia 2 tahun sampai 6 tahun tuh lebih cepat nangkap ya. Apalagi katanya kalau misalnya anak kalau bermain sama ayahnya itu akan lebih cerdas gitu tumbuh kembangnya. Ya. Iya. Mudah-mudahan ya dia cerdas ya. Tapi kalau lihat dari sekarang sih dia sudah mulai aktif bikin sendiri, itu yang saya suka. Oke. Gitu. Kadang dia bikin, ya tadi malam aja itu saya ngelihat tuh dia tiba-tiba telepon ya minta 2 kertas HVS dia bilang. Saya nggak tahu buat apa beliau. Ya Tanpa udah arahan siapapun. Tanpa arahan Dia siapapun. sendiri yang inisiatif Yes, telepon. betul. Oke. Telepon 2 kertas HVS. Nah, saya pikir dia biasanya untuk ngegambar gitu. Tapi tadi malam nggak ngegambar. Dia bikin satu karakter, terus digunting, dikasih mulutnya dilubangin mulutnya, terus dibikin lagi gambar banyak, ya kecil-kecil, terus digunting sama dia, terus dimasukin, pluk, pluk, gitu loh. Gitu. Oh, he's trying to make something Iya. yang seperti yang pernah saya ajarin ke dia gitu. Oke. Which is itu it makes me proud lah. Ini bentar lagi ditelepon Pak Rama ya. Kira-kira anaknya mau request apa lagi nih yang mau dititip sekalian pulang dari podcast ya. Oke, luar biasa ya. Berarti ceritanya ini menarik juga. Tapi saya menarik juga untuk pengen mengetahui bagaimana sih prosesnya Bapak dari tadi Bapak mengatakan bahwa ada proses yang sudah terlewati manis pahitnya sampai dengan sekarang sudah menjadi top of management yang ada di salah satu hotel yang ada di Jambi. Sebenarnya awal karir Bapak ini diawali dari apa Pak? Apakah memang dari dunia perhotelan sebelumnya atau sebelum masuk ke dunia perhotelan Bapak sudah pernah kerja di mana gitu di luar bidang Yeah. hotel ini Pak?
Saya itu pertama kali bekerja adalah sebagai customer service Customer service bank? di Aiwa. Tahu Aiwa nggak? Aiwa. Aiwa, AIWA. Apa Ya, itu? brand Jepang dulu itu elektronik. Oh, elektronik ya. Yes, elektronik Kayaknya Aiwa. belum lahir, Pak. Ya, dulu itu yang paling terkenal adalah boombox. Oke. Jadi zaman dulu tahun 90-an ya. Kalau anak-anak di jalan itu ya, dia bawa satu tape besar segini. Bukan Walkman ya? Wah, Apa? Mini kompo. mini ya gitu Mini ya. kompo. Ya seperti Kayaknya ini. satu Ya, generasi. mungkin beberapa produser kita tahu ya, karena kita mungkin seumuran ya. Iya, iya, Ya, iya. Jadi di bawah itu, jadi ketika dia sambil jalan tuh dinyalain tuh. Oh, ada iklannya. Ada iklannya. Kalau nggak salah yang kodok bawa itu loh. Ya, itu iklan lama banget tuh, Pak. Ya, Oke. itu Aiwa. Ini Jadi kompo. jadi saya itu kerjaannya diomelin orang, Oke, kenapa diomelin, Pak? customer service. Oh, gitu ya. Ketika memang ada sesuatu yang rusak, dia klaim ya pasti kan lewat saya. Oh, iya juga. Gitu. Ini kenapa barangnya nggak sesuai ini? Ini kenapa Iya, baterainya nggak ada? kenapa ini? baru 3 bulan ini udah bermasalah begini begitu. Iya, Itu iya. pertama kali, dan ketika itu saya berumur, if I'm not mistaken, sekitar 18 18 tahun, 17 atau Oh. 18. Berarti baru tamat SMA. Baru ya? tamat SMA. Nah, sekitar setahun, nggak nyampe setahun lah ya, sekitar 7 bulan atau 6 bulan atau 7 bulan gitu kerja di Aiwa itu. Akhirnya saya memutuskan Resign. ya pulang sebentar ke Batam, ke Bintan, ke Tanjung Ban, ya. Nah, di situ akhirnya saya itu bekerja sebagai daily worker, Daily worker di pekerja harian hotel. di hotel, betul, di Oh. Bintan Lagun. Mm-mm. Sekarang udah tidak ada Berarti hotelnya. itu first time Bapak menginjakan kaki di dunia perhotelan Betul. ya? Menjadi daily worker. Ya, itu Oke. tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 ya. Yes, 2004 Mm-mm. itu. Sebenarnya apa yang membuat Bapak bekerja menjadi daily worker? Karena kan Bapak pulang ke Bintan nih. Kan Bintan kan tempat orang tua. Betul. Nah, itu orang tua yang minta atau Bapak sendiri yang mau kerja gitu? Saya yang butuh pekerjaan. Oh. Karena ya again ya, Tapi zaman itu belum kuliah ya? belum. Belum ya? Belum. Berarti masih fresh Nah, graduate nanti- untuk SMA ya? Betul, Oh. betul. Jadi saya kerja dulu di Bintan Lagun mungkin sekitar 7 atau 8 bulan. Ya, setelah itu ada momen di mana saya ketemu dengan floor supervisor saya. Oke. Ya, jadi kalau di hotel di tempat saya bekerja dulu tuh di Bintan Lagun ya, Mm-mm. itu dia setiap floor itu ada sekitar 50-an kamar. Nah, itu dia punya supervisornya. Nah, saya yang membersihkan kamarnya sebagai room attendant. Ya, kalau kita sekarang kita sebutnya cleaning crew, ya. Nah, dia bertanya, saya ingat banget dia bertanya ke saya ketika saya lagi ngosok kamar mandi. Oh. Lagi ngosok kamar mandi. Bilang gitu, "Rama, kamu tuh lulusan apa? SMA?" Saya bilang. Nggak pingin kuliah. Ya pingin gitu loh. Ya. Terus kenapa nggak kuliah? Ya duitnya nggak ada, saya bilang. Gitu ya. Ya duitnya nggak ada, Pak. Bilang gitu. Emang kenapa? Enggak, kalau pingin kuliah siapa tahu kuliah aja di Bandung, dia bilang. Kuliah di mana emang? Di NHI. NHI Bandung itu terkenal katanya. Seantero jagat Iya. ya, dunia Dunia perhotelan. itu NHI itu terkenal gitu. Oke. Nah, memang karena sudah takdir ya Bang Hamzul ya. Jadi ketika saya lagi liburan di minggu itu ya, saya pulang ke rumah. Karena kan sekitar 30 sampai 45 menit lah tempat kerja, dan itu disediakan mes di situ. Jadi saya nggak pulang tiap hari ke rumah. Nah, suatu waktu ketika saya libur, saya pulang ke rumah. Pas di rumah ya, sebuah takdir, ayah saya bertanya, "Kamu mau kuliah nggak?" Oke. 2 orang nih yang nawari kuliah ya? Yes. Mm-mm. Mumpung ayah punya uang katanya. Mm-mm. Saya bilang, "Oke, Oke. mau kuliah kemana?" Saya bilang, "NHI Bandung." Oke. Mm-mm. Itu bener-bener kayak takdir lah. Berarti yang floor supervisor tadi cuman ngasih informasi Iya, saja. cuma Saya pikir tadi mau ngasih beasiswa gitu ya. Enggak. Dia cuma memang bertanya karena dia orang Bandung dan dia kerja di hotel juga ya, dan dia bilang memang kalau mau kuliah di perhotelan ya di NHI Bandung aja gitu. Oh. Nah, ternyata pas pulang dari kerja ya, saya pas pulang ke rumah terus ayah saya menawarkan itu, dan seketika itu saya bilang, "Ya udah, kuliah di Bandung." Oke. Di mana? NHI Bandung. Langsung ditangkap. Yes, langsung tangkap. Habis itu saya resign. Iya. Ya, kuliah. Kurang lebih berapa lama kerja jadi daily worker?
7 atau 8 bulanan 7 sampai 8 bulan. Yes. Akhirnya Itu. memutuskan untuk kuliah. ya dari tahun saya masuk angkatan 2005 ya, lulus tahun 2009. Setelah itu lulus dari Bandung, saya kerja di Jakarta ya. Di perhotelan juga? Perhotelan. Oke. Ya. Sebagai apa, Pak? Sebagai reservasi. Reservation Agent waktu itu. Ya sekarang sudah nggak ada, mungkin udah jarang. Karena semua dihandle sama reception. Iya. Kalau zaman dulu kan masih ada reservasi, ada operator, ya operator ada apa namanya reception tadi ya. Bahkan reception itu dulu dibagi dua, Bang Hamzul. Apa aja tuh, Pak? Ada receptionnya, ada kasirnya. Oh, kasirnya terpisah ya? Yes. Oh, kalau sekarang udah general ya, Pak? Semuanya dipegang oleh satu orang. Yaitu reception, dia operator, dia reservasi, dia kasir, dia reception. Efisiensi kali, Pak. Betul, super 4 jabatan jadi satu sekarang. Jadi job desk-nya nambah ya. Iya. Kalau dulu memang per bidang masing-masing yang dikuasai gitu. Betul. Ya, dan akhirnya itu saya jadi reservasi, terus akhirnya dan alhamdulillahnya karena saya dulu waktu pas kuliah itu punya moto. Moto saya itu moto ya, bukan slogan. Iya, bukan motor ya. Bukan Kalau motor pasti tapi ada slogan. Iya. Ya, slogannya itu adalah kalau orang jalan, saya harus berlari. Ketika orang berlari, saya harus sprint. Ketika orang sprint, saya pakai motor. Ketika orang pakai motor, saya pakai mobil. Pokoknya intinya adalah kalau orang Sunda bilang embung eleh. Embung eleh. Ya, embung eleh itu tidak mau kalah. Ya, saya harus langkah di depan. Gitu. Nah, akhirnya alhamdulillahnya dalam waktu, pokoknya setiap tahun saya promosi. Itu dari seorang dari reservasi ke reception ke supervisor, supervisor ke duty manager ke asisten front office manager, terus habis itu naik ke FOM dan akhirnya naik ke RDM. Nah, singkat cerita, untuk dari reception ke hotel manager, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Lumayan lama juga ya, 7 tahun ya. Ya, cepat justru. Itu cepat ya? Cepat. Karena banyak orang itu baru bisa jadi top manajemennya itu minimal 10-an tahun ke atas. Gitu. Jadi ketika saya kemarin jadi hotel manager di umur 32, gitu, kind of shock gitu. Salah satunya saya adalah bisa dikatakan termuda ya, Pak? Yes, Pak. Salah satu yang termuda. Gitu. Bahkan mungkin yang paling muda waktu itu. Oke. Tapi yang menariknya tadi kan Bapak punya moto ya, untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari diri Bapak seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih prinsip kerja Bapak itu supaya Bapak ini kan cepat gitu ya naiknya dan memiliki posisi strategis itu juga tergolong cepat gitu. Nah, prinsip kerja yang Bapak tanamkan supaya Bapak bisa mencapai goals yang Bapak inginkan tuh apa sih, Pak? Salah satunya adalah karena ada moto itu tadi, akhirnya saya harus sadar 2 hal. Ya karena saya nggak mau kalah ya. Karena saya pingin selalu terdepan waktu itu ya. Kayak slogan motor ya. Iya betul ya. Semakin di depan. Iya. Tidak boleh sebut merek ya. Tidak boleh sebut merek, Pak. Tergantung kalau mereka mau masuk sponsor nggak apa-apa. Nah tuh boleh. Nanti masuk sponsor ke TVRI sama dengan sponsor di hotel Bapak boleh juga. Gitu. Kita collab nanti ya. Ya jadi karena saya punya slogan itu akhirnya saya berpikir oke, saya harus melakukan 2 hal. 1, saya harus bekerja lebih keras. Daripada orang di sekitar saya. Itu 1 ya. Terus yang kedua, saya selalu ingin belajar lebih daripada orang di sekitar saya. Jadi ada momen dimana ketika saya di posisi supervisor, saya datang ke manajer saya bilang, Pak, boleh tidak ajarkan saya sesuatu atau kasih saya sebagian responsibel Bapak untuk saya belajar. Gitu. Dan akhirnya saya diajarin ya bikin reporting ini, menentukan strategi gimana untuk cara yielding management ya, pricing ya.
itu diajarin saya sama dia gitu, dan orangnya juga sampai sekarang masih apa namanya, masih keep in touch sama saya. Dia sekarang jadi GM di salah satu hotel di Batam. Oke, berarti Gitu. Bapak jemput bola ya, bukan Yes. nunggu gitu. Enggak. Karena itu tadi Bang Azol, nggak mungkin saya bisa selangkah di depan kalau saya cuma diem. Ya, jadi makanya saya bekerja lebih keras, ya bekerja lebih pintar juga karena saya mau belajar lebih. Bahkan itu bukan tanggung jawab saya, tapi Iya. saya meminta. Iya, iya. Tapi Gitu. metode pendekatannya gimana, Pak? Supaya apa yang pengen kita utarakan itu juga bisa diterima dengan orang-orang ataupun mentor-mentor yang nanti akan memberikan hal ilmu edukasi itu kepada kita, Pak. Ya, saya sih simple. Saya selalu bilang, contoh ya, manajer saya waktu itu namanya Pak Akbar ya. Ya, sekarang dia di GM di apa namanya di Batam ya. GM juga, Pak ya? GM juga dia. Ya, bahkan saya jadi GM duluan dibanding dia. Oke. Gitu ya. Itu momen lucu itu gitu ya. Gitu. Karena saya dulu jadi GM dibanding dia gitu ya. Iya, iya, iya. Terus saya bilang sama dia, saya manggilnya Mas. Mas. Orang Jawa berarti. Iya, dia orang Jawa dia. Orang Malang. Orang Malang. Mas, bisa ajarin saya nggak? Gitu, karena nggak mungkin saya selamanya jadi supervisor. Oke. Gitu. Jadi bisa bantuin saya nggak? Upgrade ya. Mau ajarin saya tidak, beberapa responsibility Mas itu biar saya bantu. Gitu. Dan akhirnya dengan cara yang seperti itu hampir semuanya saya gituin gitu ya. Akhirnya saya diajarin ya. Ketika saya jadi reception pun ada namanya night manager saya ya, itu namanya itu Kang, itu orang Sunda. Saya manggilnya Kang Gani. Ya. Kang, ajarin saya gimana cara night audit. Waktu itu pada saya waktu itu masih reception ya. Dia tugasnya sebagai night manager. Nah, saya tanya, Kang, gimana caranya night audit, apa saja yang diperiksa dan segala macam itu. Ya dari kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya ketika dan again sebuah takdir. Saya selalu bilang Allah itu luar biasa karena dia benar-benar menyiap. He's creating the path for me. Iya. Gitu ya. Dia benar-benar dia creating jalannya saya mau kemana itu berakhir di mana udah benar-benar di creating oleh Yang Maha Kuasa ya. Gitu. Jadi dia benar ketika saya sudah diajarkan oleh Pak Akbar waktu itu ya. Pak Akbarnya resign. Oke, malah Pak Akbarnya resign ya. Iya. Ini kayaknya ada sinyal ya. Iya, nggak tahu ya, creating partnya segitu. Jadi ketika saya sudah diajarkan oleh Pak Akbar sedemikian rupa, ternyata dia ambil kesempatan di tempat lain. Nah, perusahaan tempat yang saya bekerja, akhirnya apa? Dia kan menawarkan, mau nggak naik? Karena posisinya kosong kan. Yes, karena naik kan kamu udah tahu kamu mau ngapain. Iya, gitu. Iya. Reporting apa yang harus kan, strateginya seperti apa, mau nggak naik handle departemen? Saya bilang mau, gitu loh. Jadi momen-momen yang kayak gitu loh yang saya bilang tadi ya. Allah tuh luar biasa gitu. Dia benar-benar sudah menggariskan dari tadi cerita saya mau kuliah, terus habis itu promosi dan segala macam itu benar-benar di creating luar biasa. Tapi apa yang ada di pikiran Bapak ketika Bapak menerima secara spontan gitu tantangan yang tadi sudah diberikan untuk bisa naik level? Yang saya pikirkan adalah ya memang sudah jalannya sama seperti yang beberapa hal yang terjadi di mana tadi saya sudah mulai belajar dari beberapa bulan sebelumnya. Ya, ketika saya sudah mulai mengerjakan semua reporting dari front office manager saya waktu itu, ya, dan akhirnya dikasih kesempatan itu ya saya tidak akan melewatkannya gitu. Akhirnya saya bilang oke, baik, gitu. Ya walaupun tentu ada probationnya ya, ya biasanya probation 3 bulan 4 bulan dia lihat saya ini baru diteruskan. Gitu. Karena sudah ada satu peluang, jadi sayang untuk dilewatkan ya Pak ya. Tidak semua, ya tapi gini. Peluang itu banyak datang, tapi tentu kita harus lihat apakah peluang itu memang layak diambil atau tidak. Lihat momennya juga kan Pak Yes, lihat ditimbang lah
plus dan minusnya. Saya selalu gitu sih. Ketika memang ada peluang bagus, ya contoh peluang bagus, ya pulang ke Jawa. Iya. Tapi saya lihat mungkin belum waktunya, ya, karena contohnya hotel ini masih membutuhkan saya, ya saya akan lewatkan. Oke. Gitu. Walaupun ada peluangnya untuk Ada pulang peluang itu. dan diberikan kesempatan untuk cuti ya Pak ya. Ya, Tapi tetap memprioritaskan hal yang terpenting dulu. ya betul. Jadi hal yang kayak gitu tetap harus ditimbang sih. Iya, jangka panjangnya jangan jangka Iya. pendek ya Pak ya. Iya betul, karena kan ya itu tadi, kalau kita peluang tuh pasti ada Bang Zul. Ya cuma kalau kita ambil ya kan jadinya Harus selektif tidak punya juga ya, Pak, ya? komitmen jadinya. Gitu. Harus selektif dan juga harus ada pertimbangannya Yes. tadi ya Pak ya. Betul. Baik, apa yang Bapak lakukan tadi terhadap manajer Bapak? Apakah itu juga Bapak temui case-nya ketika Bapak menjabat sebagai manajer hotel ataupun GM di tempat Bapak bekerja Pak? Ada nggak yang karyawan itu yang jemput bola juga, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga mereka juga memiliki upaya untuk upgrade posisi gitu Pak? Tentu ada. Ada ya Pak ya? Ya, tapi tidak banyak. Minim Gitu. ya? Ya, tidak banyak. Ya, tentu ada tapi tidak banyak. Jadi ketika memang seperti itu yang terjadi, akhirnya saya yang ngasih bolanya, Oke. ngasih dorongan, gitu. Bahkan dulu yang pernah saya itu dulu pernah ikut namanya National Management Training, Oke. ya, yang diadakan setiap tahunnya itu oleh salah satu brand hotel terbesar di dunia. Ya, tidak boleh sebut merek soalnya kan Iya. ya. Ya, jadi saya bekerja untuk mereka selama 8 tahun itu tadi, ya. Selama 7 tahunan ya, bekerja sama mereka, dan saya ikut salah satu program mereka namanya NMT, National Management Training, Oke. di tahun 2016. 2016, oke. Gitu. Nah, itu saya bertarung dengan sekitar 96 orang. Dari seluruh Indonesia, Asia Pasifik. Asia Pasifik. Ya, mereka hanya mengambil 5 orang untuk disekolahkan. Oke. Saya termasuk di dalamnya. Luar biasa. Gitu. Nah, saya kebetulan lihat di pengumuman itu saya nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 dari 96. Itu mungkin salah satu momen di mana saya bilang what I've been done has been paid. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini terbayarkan. Iya. Gitu. Jadi nah, dari hal itu saya jadi belajar. Saya punya modul itu, ya, modul ketika saya disekolahkan ya oleh brand tersebut, itu yang akhirnya caranya saya berikan ke manajer saya sekarang. Gitu. Kamu pingin belajar apa? Saya pingin belajar, contohnya dia seorang marketing. Kamu pengen belajar apa? Saya pengen belajar accounting Pak. Nah, modul accounting yang saya punya itu di tahun 2016 itu masih saya keep sampai sekarang. Ini modulnya, belajar ini. Oke. Supaya kamu bisa tahu apa sih accounting itu. Gitu, Pak. Ya, Jadi berbagi juga Pak ya. Yes. Apa yang sudah Bapak dapatkan. Ya. Berarti ilmu itu tidak menumpuk di Bapak saja, Ya, tapi juga karena itu kan disebarluaskan ya Pak. itu suatu amal juga ya. Amal jariah, Pahala, Pak. ya. Pahala luar biasa loh itu. Ya, dan fakta yang unik itu adalah kita itu mampu mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari itu dengan satu cara, yaitu adalah berbagi. Iya. Ya, sesering mungkin kita berbagi ilmu, Iya. maka ilmu itu tidak akan pernah Terpendam saja gitu Pak. terlupakan di dalam kepala. Gitu. Itu salah satu yang saya pelajari selama ini gitu. Oke. Jadi daripada kita cuma nggak kita share ke tim kita, ya, jadi apa yang sudah saya pelajarin selama hampir 15 tahun di hotel itu ya pasti akan hilang. Tapi kalau kita berbagi, kita sharing, kita training, kita sharing knowledge, kita duduk bareng sama mereka, sharing pengalaman, experience dengan beberapa case ya. Nah, itu akhirnya dia akan tetap teringat terus. Oh iya ya begini caranya. Oh iya begini gitu. Oke. Itu bagus. Jadi ilmunya bermanfaat ya Yes. Pak ya. Jadi tidak hanya menghilang begitu Nah, saja. triple kill itu dah. Aplikatif ya. Yes, triple Triple kill. kill, Triple kill. Dapat pahala, Pahala 1. ya. Terus kita punya hubungan baik, ya, sama tim kita. Oke, Terus yang kedua silaturahmi. adalah
kita nggak lupa dengan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Oke. Gitu. Menarik ya. Yes. Jadi Bapak jadi manajer hotel berapa lama? Nah, 7 tahun dari seorang reception ke GM itu 7 tahun. 7 tahun ya. Dan saat ini sudah 7 tahun juga saya jadi hotel leader. Gitu. Jadi total ini perjalanan saya dari 14 ke 15 sebagai seorang hotelier. Oke. 15 ya. 14 Ya, ke 15 14 ya. ke 15. Oke. Tahun depan itu udah jalan 15. Udah berjalan ke 15. Sebenarnya kan udah hampir 15 nih Pak ya. Ya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk menjadi seorang hotelier tuh Pak? Kalau dari tingkat untuk meningkatkan ataupun mengupgrade kualitas dari hotel, baik dari sisi SDM dan juga pelayanannya Pak. Challenge yang terbesar sebenarnya seorang GM itu selalu berdiri di 4 sisi. Ya, orang bilang di 2 sisi lah atau 3 sisi, tapi kalau saya melihatnya adalah 4 sisi. Setiap kebijakan, setiap strategi, setiap SOP atau keputusan yang saya buat, ya, itu saya selalu berdasarkan 4 hal. Oke. Satu, itu apakah keputusan saya itu impact-nya kepada owning, which is itu adalah owner kita, pemilik hotel. Itu apa kebijakan ini yang kalau saya keluarkan. Terus setelah bagus kebijakan ini kalau saya keluarkan terhadap owning saya. Yeah. Tapi apakah bagus terhadap karyawan saya? Oke. Gitu. Nanti setelah owning sudah, karyawan sudah, terus yang ketiga apakah bagus terhadap tamu-tamu saya? Gitu. Ya. Terus yang terakhir, apakah bagus terhadap brand yang saya pegang? Oke. Gitu. Jadi menurut saya setiap keputusan, setiap kebijakan itu suatu dinamika yang nggak bisa sembarangan diambil. Gitu. Sebagai contoh, ketika kemarin COVID, Iya. ya, saya ngerasain ya 2 tahunan ya handle hotel kena COVID. Nah, setiap kebijakan yang saya ambil, yaitu saya pasti akan memikirkan 4 hal itu. Gitu. Kalau saya tutup hotel, owner kita bilang, Pak Rama tutup aja. Nah, ketika saya jawab iya, kan saya harus berpikir, Iya. karyawan saya makan apa kalau ditutup? Betul. Gitu loh. Kehilangan pekerjaan nanti mereka ya, tidak ada pemasukan. Ya, terus kalau saya bilang nggak Pak, nggak usah. Oke, nggak usah. Nah, kalau kita nggak tutup, berarti saya harus meyakinkan bahwa hotel itu terisi. Iya, aktivitasnya ada terus. Betul, ya. harus ada tamu gitu. Nah, yang saya pikirkan ketika memang kondisi COVID seperti itu kita tetap buka, yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan cara saya men-treat tamu-tamu saya, memberikan mereka kenyamanan dan keamanan, ya, di mana saya gimana mau nginep di tempat Bapak, aman enggak? Saya tertular tidak? Gitu. Nah, makanya hal yang kayak gitu yang menurut saya itu challenge setiap kebijakan, setiap policy, setiap decision yang saya buat, itu menurut saya challenge. Iya. Dan itu berpengaruh juga terhadap brand dari hotel tadi, Pak ya. Brand hotel. Contoh, saya memutuskan, saya buka hotel, tapi saya terima pasien, contohnya ya. Ya, sebagai contoh nih. Nah, ternyata masuk pasien dan akhirnya menyebar ke semua. Ini, nah brandnya kayak gimana? Narasinya jadi negatif ya, Pak ya. Oh, hotel itu tuh tempat ini penampungan pasien. Kalau dibilang kayak gitu takutnya. Betul. Gitu Bang Hamzul. Jadi ya, saya mencoba tetap seperti itu. Kalau saya memutuskan segala sesuatu, pasti saya pikirkan keempat hal tersebut. Tapi saya penasaran Pak, seorang GM itu tidak serta-merta bekerja saja kan, tetapi juga pasti ada healingnya gitu. Nah, kalau tips dari Bapak untuk cara membagi waktunya antara bekerja sama work-life balance-nya itu gimana Pak? Kalau saya biasanya, karena ya betul ya, kita masa mau bekerja bagai kuda gitu. Iya, kerja lembur bagai kuda. Dipacu terus kan gitu. Pasti ada lah bagian healingnya, betul, refreshnya. Nah, saya biasanya yang sudah saya geluti hobinya,
itu sudah sekitar mungkin dari tahun 2021 ya, ketika Pas COVID. COVID juga Pas berarti. COVID, betul. Ketika COVID itu adalah foto. Oh, Bapak suka foto ya Suka ternyata. foto. Ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba kepikiran suka foto? Karena kan baru 2021. Saya pikir tadi malah sketsa wajah tadi yang diteruskan, tapi ini malah foto gitu. Iya. Jadi ceritanya adalah waktu itu di hotel ada satu kamera yang nganggur. Oke. Ya, dari Punya siapa nih Pak Ot? Punya hotel tetap atau punya, hotel waktu itu. karyawan? Bukan. Punya hotel. Oh, punya hotel. Ya, akhirnya saya mencoba untuk mengeksplor apa yang bisa saya lakukan Oke. dengan kamera tersebut. Akhirnya saya coba foto dan segala macam, dan alhamdulillahnya akhirnya suka gitu. Dan again, saya otodidak. Otodidak lagi Pak ya. Otodidak lagi. Baca dari Sumber forum online gitu. ya, di forum online gimana caranya foto, apa itu segitiga exposure, apa itu long exposure, apa itu ISO dan segala macam ya, teknik long exposure, teknik noise reduction dan bla 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 segala macam, sampai editing pun saya semuanya otodidak. Tapi waktunya gimana Pak? Bapak kan di satu sisi harus bekerja juga gitu kan? Nah, pada awal-awalnya itu saya sering begadang. Oke. Jadi ketika saya ingin belajar memoto, belajar foto sesuatu, akhirnya saya belajar lihat di YouTube dan segala macam. Itu saya bahkan sering sampai jam 1, jam 2 malam untuk mempelajari itu semua. Oke. Sebenarnya Nah, tujuannya apa Pak? Untuk Tujuannya- mempelajari itu? Cuman pengen menambah hobi saja, nambah kesibukan. Passion jadinya. Passion ya. Passion. Oke. Gitu. Nah, karena kesukaan saya untuk hal tersebut, dan akhirnya saya bisa berpergian mungkin sekitar 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Iya. Itu berpergian ke tempat-tempat yang dulu pernah saya idam-idamkan Oke. gitu. Contoh, saya dulu pas ketika saya SMA di Surabaya, di Sidoarjo ya, kan sebenarnya dekat sama Bromo. Iya sih dekat kan ya. Tapi kagak punya duit Bang Azul. Jadi belum kesampaian ya Iya. Pak. Tapi ketika saya sudah mulai foto, dan saya sudah mulai di posisi sekarang sudah sudah punya kemampuan ya, saya pergi ke Bromo. Oke. Ya, terus saya dulu ketika belajar moto suka banget ngelihat orang foto gigi hiu di Lampung. Gigi hiu betul. Ya, pantai Gigi Hiu Iya. di Lampung gitu. Ya. Akhirnya kesampaian ke sana. Gitu. Oke. Dan saya salah satunya suka anime. Gitu ya, anime saya Animenya apa Pak? Naruto. Oh, Naruto. Wachida. Iya. Iya, Date Bayo ya gitu ya. Naruto karena again ya, Naruto memang menemani dulu dari masa remaja ya. Oke, Gitu sampai ya. dengan saat Sampai- ini ya. sampai tamat. Nah, kalau anaknya saya nggak nonton. Oh, anaknya nggak nonton. Ya, Oke. cerita tentang anaknya tidak saya tonton. Sampai Siap, selesai Naruto pertama sudah selesai. Gitu. Nah, dari Naruto saya suka Jepang. Oke. Gitu, dan akhirnya saya bisa ke Jepang untuk moto. Oke, karena skill ini juga mendorong Bapak untuk bisa traveling ya. Yes, Untuk betul. mengcapture kenangan-kenangan indah Betul. di berbagai daerah. Yes. Tidak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri. Betul. Oke, ini saya main sulap sedikit Pak ya. Tiba-tiba ada kertas di bawah saya Pak. Bisa diceritakan story-nya ini gimana Pak? Ini ada Oke. beberapa daerah ya. Ini cuma 2 ya Ini yang ditampilkan. betul. Tapi sebenarnya hasil karya dari Pak Rama itu ada ribuan kayaknya. Ada ya banyak Iya, lah. banyak Nggak- lah. nggak sampai ribuan kali. Mungkin kalau mungkin dihitung lah ya. bisa jadi Mungkin- Pak. mungkin ribuan Karena ya. kan udah lama dari 2021 loh suka foto. Iya. Nah ini fotonya foto apa aja Pak? Nah, ini foto saya kemana ke situ ya? Di mana ini Pak? Ya, Jepang? ini bukan, ini Oh, bukan. ini apa namanya? Masjid Al Akbar ya, di Gede Bage, Bandung. Oh di Bandung. Gitu. Nah, Oke. uniknya ini itu adalah didesain oleh RK ya. Siapa Ridwan Kamil ya. Iya. Kalau Jambi ntar saya bilang RK kiranya bukan Beda. Ridwan Kamil lagi. Beda nanti. lagi, Ya. heeh. Nah, saya datang ke sini itu kalau nggak salah saya datang subuh mungkin jam 4:30 atau jam 4-an, Oke. 4:30 lah. Masih sunrise ya. Ya, nah saya sholat dulu di dalam, Heeh. ya sama istri saya waktu itu ke sini, Oke. ya. Habis itu saya keluar dan akhirnya ngambil momen ini. Ini ketika pagi hari mungkin sekitar jam 5-an atau jam 5:30-an, Oke. gitu. Nah, ini bagus karena dia itu
arsitekturnya itu sangat menarik. Iya, Ya. unik ya. Dan warnanya itu Mm-mm. karena dia ini beberapa detik atau beberapa detik itu selalu berubah warnanya. Kadang dia warna ini kan warna oranye ya. Kuning oren ya. Kadang dia tuh ke merah, kadang dia tuh ke biru Oh. gitu. Jadi sekali jepret itu ada beberapa momen. Oke. Berarti Gitu. Bapak dapat momennya ini capture-nya sesuai dengan warna langit juga dan warna matahari di Betul. Nah, belakangnya kenapa ya. yang ini saya pilih? Karena memang kebetulan ini oranye dan belakangnya juga lagi oranye. Oke. Gitu. Akhirnya saya jepret yang ini dan saya cetak yang ini. Match ya jadinya Match, ya. betul, gitu. Tapi saya pikir tadi ini malah bukan di Indonesia loh Pak. Oh iya, bukan, Berarti Enggak. ini salah satu skill foto Bapak juga luar biasa gitu Mereka ya. ini terkenalnya karena tiang-tiang ini loh, Bang. Mm-mm. Ada 4, 1, 2, 3, yang satu Iya, lagi tidak satu lagi di kelihatan. sebelah sana kan. Yes, betul. Gitu. Dan ini menurut saya momen yang bagus sih. Iya, Gitu. iya. Momennya juga pas ya Pak ya. Yes. Oke. Ini. Nah, kalau yang ini di Bandung, nah yang satu lagi itu ketika ini saya Indonesia ya. Indonesia. Nah, satu lagi itu ada yang di Di mana ini? Jepang, Cina? Jepang. Oh, Jepang. Ya, Siap. ini adalah Kiyomizu-dera Mm-mm. di Kyoto. Ya, menariknya ini adalah salah satu kuil yang ramenya nauzubillah min zalik. Mm-mm. Tapi ketika Bapak foto sepi ya. Tahu nggak kenapa bisa sepi? Kenapa Pak? Bapak Ketika- stopin ya? Ada stoppernya. Ketika dia bilang, oke, mereka kan tutup jam 6 sampai jam 7 malam. Iya. Jadi jam 6 atau jam 7 itu semua pengunjung yang di area ini itu harus turun ke bawah. Jadi ketika dia bilang ada apa? Ada pengumuman minasan gitu kan. Minasan semuanya ya. Minasan bla bla pakai bahasa Jepang. Saya tahu itu artinya saya disuruh turun, saya lari dulu turun. Oh, oke. Jadi saya foto ketika memang orang belum pada turun. Gitu ya. Nah, kebetulan cerah ya, dan yang bikin dia bagus itu adalah sebenarnya mereka itu di Kyoto itu ada satu lampu besar kayak Batman itu, manggil Oke. Batman ya, tapi warna biru. Ini lampunya. Oh, oke. Tercapture juga lampunya tadi ya Pak ya. Betul. Dan ini nih bener-bener kalau di Kyoto itu kelihatan lampu ini. Gitu. Ini kelihatan sih Bapak turun duluan ya, karena itu masih Sepi. ada tercapture tuh ada beberapa guest yang masih ada di atas ya. Oh iya. Oh iya, ini ya. Iya. Ini ya. Yang di situ. By the way ini besar loh ya. Maksudnya dia bukan cuma ini aja, ada Iya. beberapa kawasan ya. Saya tidak cetak yang lainnya ya. Tapi salah satu penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak di Jepang itu adalah kota Kyoto. Oke. Ya, karena banyak sekali kuil-kuil yang memang dikedepankan ya. Selain ini ada Kiyomizu-dera, ada kuil Toji, terus ada kuil yang di Arashiyama ya. Itu ada Nembonsuji Temple, wah banyak deh gitu. Dan kebetulan yang saya bawa cuma yang ini sih. Oke. Dan ini besar Mas. Mungkin semalam itu bisa sampai 4.000 orang. Wah, lumayan besar berarti ya kapasitasnya ya. Ya, dan itu kuil tua sekali. Salah satu tempat ikonik dan juga bersejarah Yes, di Jepang ya. ya. Tapi apa kedepannya satu daerah lagi yang pengen Bapak kunjungi Pak? Kalau Indonesia saya pingin ke Lubuk Banggai. Lubuk Banggai di mana? Lubuk Banggai itu di Sulawesi. Di Sulawesi. Ya. Oke. Luar negeri? Itu terkenal karena dia punya danau layaknya cermin. Oke. Saking birunya, saking jernihnya, Mm-mm. kita diving sampai 5 sampai 6 meter di bawah itu masih jernih sekali. Masih alami ya, Yes. nature banget ya. Ya. Oke, kalau luar negeri Pak? Luar negeri, Pakistan, Pakistan, apa yang mau di capture di sana? pegunungan Hmm. ya. Itu banyak banget ya, pegunungan Kars ya, Oke. terutama. Jadi dia itu benar-benar unik Oke. ketika dia di pagi hari atau di sore hari karena dia kan tinggi sampai 4.000 5.000 mdpl ya. Jadi di ujungnya itu akan terkena sinar matahari sehingga paduan antara hutan yang hijau, terus coklatnya gunung, terus ada sedikit salju Oke. ya, plus sinar matahari, jadi dia oranye di pucuknya. Semoga ini bisa menjadi resolusi di tahun 2026 Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Pak Ya. terakhir nih Pak,
pesan apa yang mau disampaikan untuk hotelier tidak hanya Jambi tapi Indonesia supaya mereka juga mampu untuk mengupgrade dan juga bisa mengisi posisi-posisi strategis bahkan bisa menjadi top of management di hotel, Pak. Pesannya apa, Pak? Pesan saya paling satu, karena sekarang itu zamannya sudah bukan seperti 10 atau 15 tahun yang lalu, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Ya, contohnya semua orang sekarang digital, ya. Dan semua orang ketika digital maka check-in pun kalau bisa itu harus memanfaatkan teknologi ini. Oke. Gitu. Ya, jadi berinovasi. Inovasi. Ya, tidak boleh diam karena kalau diam nanti ditinggal gitu. Apalagi Gen Z sekarang segala sesuatu pingin yang simple. Gitu loh. Oke. Ya, contohnya di tempat saya bekerja saat ini ya, itu kita check-in itu bisa melalui kalau yang apa namanya yang lama, yang orang-orang ya tahun seperti saya ya, itu masih pingin dilayani reception toh. Yang satu lagi itu bisa melalui tab. Oke. Check-innya gitu loh. Berarti self check-in ya? Masih tidak self check-in tapi jauh lebih mudah karena dia itu tidak perlu mengantri. Oh, oke. Jadi dia sambil duduk, dia sambil apa namanya contohnya minum di restoran, ya. Tim kita akan datang, itu kasih tab, dia cuma tinggal tanda tangan dan segala macam. Jauh lebih ringkas. Lebih enak ya, lebih Betul. praktis ya, Pak. Satu itu adalah itu, tidak menutup diri untuk berinovasi. Oke. Ya. Terus yang kedua itu tadi ya, jangan pernah merasa cukup ilmu. Harus tetap haus akan ilmu. Akan ilmu, tetap belajar, tetap kerja keras. Kalau memang pingin jadi suatu saat di level yang di atas. Ya. Oke. Saya manusia biasa, sama-sama makan nasi, ya. Tentu kita punya kemiripan, gitu loh. Jadi tidak mungkin apa yang bisa saya lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Oke. Gitu. Semuanya tergantung kemauan. Oke. Itu sih. Inovasi dan juga upgrade terus diri kita ya ke depannya supaya kita menjadi insan atau individu yang lebih baik lagi, Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rama sudah hadir di podcast Punya Kita. Sebenarnya kurang 1 jam ya cerita sama Pak Rama ya. Iya. Nanti kita di luar kita nyambung Nanti di luar kita nyambung lagi. Pak, mungkin Bapak boleh mengucapkan terima kasih kepada sobat. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Pakai gaya Pak ya. Terserah gaya dari hotel Bapak juga nggak masalah. Silakan Pak. Gaya seperti apa? Iya, bebas. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast TVRI Punya Kita ya, bersama Bang Amzol ya, dan juga kebetulan hari ini saya narasumbernya. Terima kasih dan sehat selalu. Oke. Ya, kita bilang gini, be cool and stay yellow. Oke, luar biasa. Terima kasih. Be cool and stay yellow ya. Terima kasih banyak sobat sudah menyaksikan saya dan juga Pak Rama Pratama di podcast Punya Kita.